Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Marga Review dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Hikmahanto Juwana merupakan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia. Pak Hikmahanto, kita lanjutkan kembali, Pak. Halo, Pak. Ya, silakan. Ya, untuk prospek di 2021 mengenai tensi perang dagang, sebetulnya tadi juga sempat Anda singgung masih akan terus berlanjut begitu. Sementara dari informasi yang sudah kita sampaikan tadi di awal pertemuan kita, Pak Hikmahanto, di mana ada wacana konsolidasi antara Tiongkok dan Amerika Serikat, di mana pemerintah Tiongkok ingin memperbaiki hubungan dagang dengan Amerika Serikat setelah mengalami hal-hal yang tidak begitu baik di tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana Anda melihat konsolidasi yang diinginkan oleh pemerintah China ini? Apakah memang nanti akan berlanjut damai atau hanya semacam konsolidasi biasa saja begitu ketika pertemuan dilakukan, tensi perang dagang antara Amerika Serikat dan China masih akan terus berlanjut? Ya, tentu kita harus lihat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah China sebenarnya ini merupakan strategi bagaimana mereka menyesuaikan dengan kepemimpinan dari pemerintah Amerika Serikat sekarang, yaitu Joe Biden. Karena mereka tahu bahwa di bawah kepemimpinan Donald Trump, Amerika dengan China sangat istilahnya head to head ya, jadi berbenturannya secara langsung. Tentu sekarang strateginya mau dirubah dan kemudian mencoba untuk mendapatkan perhatian dari Joe Biden. Tapi saya yakin pemerintah Amerika Serikat juga akan membaca hal ini sebagai strategi China yang dia harus hati-hati di dalam merespon. Apakah ini benar-benar suatu strategi yang keluar dari katakanlah ya hati dari pemerintah China, atau ini ada hal-hal yang mereka akan dapatkan lebih besar, ya, terutama bagi China tentunya. Nah, oleh karena itu kita harus melihat bagaimana reaksi dari Amerika Serikat. Tapi perlu saya ingatkan di sini bahwa kalau birokrasi Amerika Serikat itu akan sangat konservatif. Mereka akan menganggap bahwa kebaikan China ini pasti ada udang di balik batunya lah, kira-kira seperti itu. Sehingga mereka tidak akan mudah mengatakan bahwa kita menerima ajakan China untuk konsolidasi. Dan saya yakin Amerika Serikat akan tetap agresif untuk memastikan sekutu-sekutunya seperti Jepang, Australia, untuk tetap berhadapan dengan China, seperti itu. Baik, dari pengamatan Anda sampai sejauh ini, pasca menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, Pak Hikmahanto, apakah ada kebijakan-kebijakan tertentu yang akan ditinjau ulang mengenai perang dagang atau hubungan dagang dengan Amerika Serikat dan China ini, atau Joe Biden tetap akan melanjutkan kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Trump sebelumnya, Pak? Menurut saya akan ditinjau ulang ya. Tadi sebagaimana kita dengar bahwa Joe Biden akan hubungan dengan China ini tidak di level bilateral antar dua negara, tetapi secara multilateral. Artinya Amerika Serikat mungkin akan lebih patuh dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam WTO. Karena di bawah Trump, itu ketentuan-ketentuan WTO itu seolah-olah diabaikan oleh Trump ketika berhadapan dengan China. Dia akan menaikkan tarif setinggi mungkin gitu ya, tanpa memperhatikan apa yang disepakati dalam ketentuan-ketentuan yang ada di dalam WTO. Nah, ini yang saya lihat. Dan kemudian yang kedua, Amerika Serikat tidak akan berhadapan langsung Amerika Serikat dengan China, tetapi Amerika Serikat akan mengajak negara-negara tertentu. Apakah itu nanti dalam bentuk sekutu tradisionalnya, ataupun dalam bentuk katakanlah kesepakatan ekonomi, ya, ekonomi dengan negara lain. Kalau misalnya Amerika Serikat akan membuka kembali wacana yang diintrodusir oleh Obama terkait dengan Trans-Pacific
ini apa namanya TPP, Ya, ya partnership. Nah itu saya yakin nanti akan berhadapan dengan Cina. Jadi mereka secara multilateral. Jadi bukan Amerika Serikat sendiri. Karena TPP itu tidak memasukkan Cina di situ. baik. Itu yang strategi yang akan diambil oleh Joe Biden. Artinya ini tidak berhadapan langsung begitu, tidak mengandalkan Twitter dalam hal ini, Pak? Oh iya tidak lah, kalau Twitter sudah tidak lagi. Iya betul. Baik, Pak Hikmahanto, sebelumnya kalau kita tahu ini pemerintah Amerika Serikat dan China beberapa waktu lalu sudah menyepakati beberapa kesepakatan begitu terkait perang dagang. Ketika pemerintahan baru Joe Biden, apakah kesepakatan sebelumnya itu akan dilewatkan begitu saja atau tetap akan dilanjutkan, atau dengan pemimpinan baru ini ada semacam pembaharuan begitu, Pak, mulai dari awal lagi antara kesepakatan perang dagang China dan Amerika Serikat? Oke, sebenarnya begini, kalau di Amerika Serikat itu seperti tadi saya katakan birokrasi itu sangat berperan ya. Iya. Tetapi birokrasi itu sempat dilumpuhkan oleh Trump. Karena dengan Twitternya, dia kalau tidak suka dan birokrasinya menentang, dia akan menggunakan Twitter untuk mengatakan bahwa birokrasinya tidak capable, birokrasinya begini, begitu, dan lain sebagainya. Dan akhirnya Trump bisa mengambil keputusan-keputusan yang sebenarnya Trump inginkan sendiri. Dan tanpa katakanlah ada semacam sense of ownership ke birokrasinya. Nah, tapi ini yang akan dikembalikan oleh Joe Biden. Jadi kalau misalnya kebijakan-kebijakan itu tidak melewati birokrasi, itu akan dikembalikan oleh Joe Biden. Tapi kalau misalnya kebijakan-kebijakan di bawah Trump, tapi melewati proses birokrasi yang benar, maka akan dipertahankan oleh Joe Biden. Baik, lebih memperhatikan dari sisi birokrasi ya Pak, dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku begitu. Betul. Ya, Pak Hikmahanto, menghadapi tahun 2021, bagaimana Anda melihat keberlanjutan dari perang dagang Amerika Serikat dan China, kemudian juga tensinya seperti apa? Apakah ekonomi global masih akan fokus kepada perang dagang Amerika Serikat dan China di tengah pandemi COVID-19, termasuk Indonesia, Pak? Ya, menurut saya sih perang dagang akan tetap berlangsung. Ya, karena sekali lagi, sekarang dunia melihat komoditas itu bukan lagi wilayah, bukan lagi pengaruh, tetapi kita bicara soal pangsa pasar, lalu bagaimana kita bisa menguasai pasar tersebut, karena negara-negara ini bisa mensuplai ya apa yang diinginkan oleh pasar. Nah, jadi masih akan berlangsung. Dan Amerika Serikat dengan China akan tetap berlangsung perang dagangnya, tetapi sekarang ini lebih Amerika Serikat bersekutu dengan banyak negara menghadapi China. Ingat, China itu punya pangsa pasar yang sangat besar, 1,2 miliar. Amerika Serikat sendiri ya kurang dari 300 juta, tapi kalau mereka bersekutu dengan banyak negara, maka mereka akan menjadi besar dan mampu berhadapan dengan China, sehingga bargaining position mereka akan lebih tinggi. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan bagaimana dampak kepada masyarakat internasional, tentu harapan dari masyarakat internasional adalah gaya Trump ini tidak akan diikuti, sehingga walaupun ada perang dagang antar kedua negara ini, tetapi bisa dalam suasana yang lebih sejuk, sehingga perekonomian itu lebih bisa dikedepankan. Baik. Pak Hikmahanto, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Terima kasih Pak Hikmahanto, sehat selalu Pak. Baik. Terima kasih sekali. Terima kasih. Ada Bapak Hikmahanto Juwana, merupakan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia. Dan perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita dengan Bapak Hikmahanto di Juwana. Dan di segmen selanjutnya nanti kita akan coba membahas topik yang berbeda. Tetaplah bersama kami akan segera kembali sesaat lagi.